Kak Koja, podcast Koja, konstruksi baja. Wih. Bersama saya Kodrat Satriawan. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan guest masih muda. Amin. Ini 11-12 kita umurnya ya, tapi nggak usah sebut ya. Ya, hari ini kita bersama ISSC, Indonesian Society of Steel Construction, di markas kami di Signature Park. Sudah ada datang di depan kita Bapak Muhammad Yunus atau Mas Muhammad Yunus nih kita panggil. Ya nyamannya aja. Nyamannya aja. Iya. Kalau Cak bukan ya. Kalau Cak saya aja gitu. Pak Muhammad Yunus, wah, Siap. apa kabar Pak? Alhamdulillah. Mas Kodrat gimana? Alhamdulillah, masih tegak Pak. Alhamdulillah. Tegak ini emang banyak nih persepsinya. Banyak. Biar penonton saja yang menerjemahkan masing-masing. Siap. Pak Yunus ini kita mengucapkan terima kasih Pak Yunus sudah bersedia hadir dan bisa langsung podcast ya kan hari ini. Kita tahu Pak Yunus banyak bergerak di bidang hukum, asistensi terkait dengan manajemen, terus terutama di keuangan nih Pak. Nah, ini cukup menarik. Boleh cerita sedikit siapa sih Pak Yunus ini? Lawyer kah? Tukang tagih kah? Atau gimana apa nih Pak? Siap. Terima kasih banyak Mas Kodrat. Yap. Ini undangan dan alhamdulillah saya juga dapat menjadi bagian dari ISSC, di mana tentu harapan saya dan harapan anggota pada umumnya adalah dengan ada di organisasi besar ini maka semuanya akan menjadi lebih mudah kolaborasinya. Karena tentu kita bisa ketemu dengan banyak kawan-kawan yang punya beragam profesi, beragam keahlian, tapi punya satu tujuan, yaitu sama-sama ingin berkembang. Gitu Mas Kodrat. Nah, tumbuh dan berkembang. Nah, kalau saya ini sebetulnya saya ini praktisi, Pak. Saya praktisi keuangan dan praktisi hukum. Keuangan dan hukum. Kenapa keuangan dan hukum? Karena saya lebih kurang 13 tahun saya berada di industri perbankan, dan setelahnya saya juga bergerak ke hukum dan perpajakan. Jadi lebih kurang itulah latar belakang pengalaman saya saat ini, yang mudah-mudahan dengan beragam pengalaman dan keahlian kawan-kawan kita di ISSC kita bisa berkolaborasi. Bagaimana tumbuh dan berkembang tadi. Tumbuh dan berkembang. Kira-kira seperti itu Mas Kodrat. Jadi kita bicara hukum, keuangan, pajak. Wah ini tiga aspek yang roda bisnis bisa jalan nih kalau ada tiga-tiganya ini kuat. Ya kita tahu permasalahan di Indonesia ini luar biasa. Iya. Jualan sih insya Allah gampang. Iya. Ya, kita tahu anggaran buat infrastruktur, ya kita ngomong PUPR deh. Atau kita bicara anggaran APBN ini tahun 2022 ini 100,7 triliun kalau nggak salah. 39,7%, 39,7 triliun itu di PUPR. Nah ini cukup besar gitu ya kita bicara kuenya. Nah belum lagi nanti ada IKN nih Pak. Iya. IKN itu 2023 Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu sudah menyiapkan kurang lebih 27 sampai 30 triliun. Iya. Nah, tapi ini konon ada KPBU nih Pak Yunus. Nah, ini cukup menarik nih. Kerjasama pemerintah badan usaha. Artinya porsi yang 30 itu kecil dibandingkan porsi swasta. Nah, ini gimana Pak Yunus ngelihat potensi lagi Pak dari sisi hukum, pajak dan keuangan nih Pak kita lihat. Kalau jualan saya ya Pak. Itu gimana Pak? Jadi sebetulnya kita itu harus pakai kacamata di mana ada masalah di situ ada peluang Mas. Kalau orang hukum biasanya lihatnya seperti itu. Opportunities create problem create opportunities. Itu kan soal mindset. Mindset. Kan? Oke. Terus terkait dengan program-program pemerintah, tentu kita harus maknai bahwa pemerintah itu ingin mengakselerasi dan menstimulan tentu perekonomian nasional. Tentu. Karena ketika setiap proyek pemerintah atau proyek lembaga negara dikerjakan oleh institusi-institusi BUMN, ya tentu
akan membuat roda ekonomi ini nggak balance gitu. Sehingga mungkin itulah dibuatlah skema kerjasama antara pemerintah dengan institusi atau perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun dan mensukseskan program-program pemerintah. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sudut pandang opportunity, berarti peluang-peluang ini bisa menstimulus juga bisnis pengusaha-pengusaha kita, khususnya anggota-anggota ISSC. Dalam hal ini tentu yang terkait dengan baja, besi dan lain-lain gitu. Ada 69 perusahaan tuh Pak di ISSC itu. Iya, Hanya di ISSC ya. Iya. Belum ke mitra rantai pasar yang lain. Itu 69 itu kan baru satu segmentasi. Iya, walaupun yang muncul baru 4 di sini nih. Nah, itu yang menarik Mas. Iya, oke. Jadi ternyata kalau dari sudut pandang kami selaku praktisi keuangan, hukum, bahwa setiap any condition itu pasti ada opportunity di sini. Nah, kira-kira mindset itulah yang mungkin mudah-mudahan bisa kita samakan persepsinya untuk kita coba bedah sama-sama peluang ini bagaimana, termasuk melakukan mitigasi resiko di dalamnya. Iya. Oh, ini menarik nih Pak. Ini saya ya nggak lama sih, baru 8 tahun, nggak seperti Pak Yunus 13 tahun, walaupun umurnya kita nggak beda jauh ya, tapi pengalaman luar biasa. Saya 8 tahun dalam jualan besi ya Pak ya, itu selalu yang pertama adalah mitigasi resiko, resiko nggak bayar, resiko telat bayar, customer itu kayak mana gitu Pak. Nah jadi ini kan multiplier efeknya panjang nih di ujung ya, ujung-ujungnya nanti ribut gitu Pak ya, akhirnya permasalahan hukum untuk situ keluar gitu. Jadi kira-kira apa nih Pak triknya nih? Ini 13 tahun nih bukan waktu yang sebentar loh ini, ya kan? Praktisi lagi ya, bukan akademis saja. Gitu gimana Pak di awal gitu? Jadi sebetulnya kenapa dalam bisnis itu ada beragam pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan mitigasi resiko. Iya. Mitigasi resiko ini kan adalah salah satu pertimbangan yang lakukan analisa berdasarkan kondisi yang ada dengan harapan jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Nah, sehingga apabila memang kita ingin menghindari masalah, yang lebih baik untuk kita lakukan adalah menghindari masalah. Jangan sampai nyemplung baru keluar. Jangan gitu. Sampai kita masuk ke dalam satu masalah, kemudian baru kita beresin masalahnya. Ya, itu lebih ekstra lagi effortnya kan? Ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah terlanjur masuk ke dalam pusaran masalah, multiplier efeknya lebih banyak dibanding saat kita mempersiapkan diri kita menghindari masalah. Biayanya lebih gede lagi tuh. Udah pasti lagi kan. Tapi oke kan lawyer kalau misalkan lawyer kan paling seneng kalau misalkan kalau udah terlanjur masalah biaya lebih gede. Jadi kan lebih seneng sebenarnya Pak. Ya. Gimana Pak? Ini bisnis dan ini ya. Sebetulnya asumsi seperti itu menurut kami praktisi hukum juga kami orang hukum juga tidak happy kalau kami menemui masalah. Oh gitu. Kenapa? Karena masalah ini sebetulnya mengganggu bisnis rekan-rekan kita. Gitu. Jadi kedua, mengganggu ya. Nah, tentu ketika bisnis kawan-kawan terganggu, itu akan multiplier efeknya ke kita juga sebagai salah satu lini yang mensupport kawan-kawan kita. Walaupun tentu saat kami mengurus permasalahan tentu ada cost, ada benefit kan gitu. Iya, yang tentu itu satu parameter yang saling berkaitan. Tetapi yang paling penting adalah kami khususnya di perusahaan konsultan saya mengajak kawan-kawan itu mencegah masalah dengan melakukan analisa dan mitigasi resiko sejak awal. Di awal. Jadi pendampingan itu dengan klien lah atau siapa itu jagain supaya nggak kesandung. Betul. Karena sudah ada peribahasanya dari dulu. Nenek moyang kita sudah kasih peribahasa itu. Sedia payung sebelum hujan. Kan gitu kan? Hujan basah. Kenapa kok ada peribahasa itu? Tentu kan ada maknanya. Ya kan? Yaitu kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghindari
masalah. Iya. Nah, jadi dengan seperti itu ya mungkin yang kami lakukan selama ini adalah mengajak kawan-kawan melakukan konsolidasi untuk mengambil peluang, tapi dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan resikonya serta mitigasi resikonya apabila resiko itu sampai terjadi. Kira-kira seperti itu. Termasuk hitung-hitungan cost of money nanti kalau udah kesandung ya. Oh ya, tentu. Itu Betul. di awal udah Bapak Kita udah harus perhitungkan. Oke. Pengalaman saya selama jadi praktisi keuangan di perbankan, jarang pengusaha atau perusahaan itu jatuh secara tiba-tiba tanpa sebab. Oh, oke. Ya, kecuali tiba-tiba mungkin saja dia mempercayakan keuangannya hanya pada satu orang dan dibawa kabur misalnya, Nah, itu gitu ya. jelas. Tapi kebanyakan pengusaha itu jatuh saat mereka melakukan ekspansi. Pada saat ekspansi. Ekspansi ini kan bisa menambah jumlah omsetnya, menambah proyeknya, menambah workshopnya. Nah, ekspansi ini satu sisi peluang, satu sisi bagaikan pedang bermata dua. Bisa membantu, bisa memotong. Iya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan dan dianalisa dari awal. Bukan berarti mencegah kawan-kawan untuk berkembang, tidak, tapi justru mempersiapkan perkembangan itu dengan baik dan dengan mitigasi resiko yang baik. Supaya tercapai tujuannya. Supaya sampai ke tujuan dengan selamat, sentosa, senang dan bahagia. Oke. Iya kan? Oh, itu. Oh, kalimat ini. Betul, Iya, Pak. jangan sampai cuma sampai doang tapi compang-camping kan gitu kan. Nyampe tapi nggak ada uang saku gitu. Betul. Sampai tapi ya keadaannya mengkhawatirkan ya. So buat apa juga kan gitu. Karena gini Pak Yunus, pengusaha itu ya di depan gitu ya, tapi multiplier efek itu nanti ke karyawan. Nah, ini kan jumlahnya lebih banyak lagi. Betul. Karyawan dan anak dan istri. Jadi ini yang saya lihat mulia nih Pak Yunus, luar biasa nih Pak. Insya Allah jadi amal jariah juga nih Pak. Amin, Tidak hanya amin, di dunia. Jadi gini Pak, saya mau ngerucut lagi nih ya. Kalau ngomongin resiko, ini kan kita tahu pembayaran macam-macam ya kan. Ada cash, kalau cash sudah nggak ada risiko lah ya. Kita ada yang kredit 30 hari, ada SKBDN dan SCF. Nah ini SCF ini agak unik juga, ini supply chain finance. Jadi kira-kira ini Pak, saran atau advice yang di awal itu tentu cash itu udah pasti, katakanlah nggak bisa nih, ada 3 pilihan nih Pak. Kredit, SKBDN atau SCF. Nah ini kebetulan nih orang bank nih. Gimana itu Pak? Ya, cash, SKBDN ataupun SCF ini kan sebetulnya kembali hanya media, hanya sebagai alat, alat bayar yang disepakati baik oleh pemberi kerja dan penerima kerja, Mas Kota. Pembeli penjual, ya kan, pembeli atau penjual. Nah, terus masalahnya di mana sekarang? Kok orang lebih senang misalnya cash atau lebih senang SKBDN atau lebih senang dengan SCF? Sebetulnya kan semuanya itu tetap ada resikonya. Misalnya kalau cash, tentu resiko yang paling sederhana adalah apa? Kalau dia mungkin walaupun zaman sekarang udah sangat mungkin jarang terjadi pembayaran cash itu dengan cash keras atau cash kontan, ada resiko sederhana di situ apa? Uang palsu misalnya. Kan gitu ya. Terus yang kedua mengenai SKBDN. SKBDN juga relatif yang mungkin membuat kawan-kawan nyaman menerima SKBDN adalah sudah yakin dengan limit yang disediakan oleh pemberi kerja untuk dibayarkan kepada penerima kerja. Harus dicek dulu di situ tuh. Tetapi tidak serta-merta membuat proyeknya juga aman. Karena maksud saya bukan proyek tapi pembayarannya aman. Kenapa? Karena SKBDN juga ada prosedur atau ada langkah-langkah yang harus ditempuh baik oleh pemberi kerja saat menerbitkan maupun oleh penerima kerja saat melakukan klaim untuk pembayaran. Berarti paling tidak dokumen-dokumen persyaratan itu harus kita benar-benar cek. Betul, dokumen persyaratan, term and condition dan lain-lain. Dan harus menguntungkan. Betul, karena dalam SKBDN sedikit saja ada penyimpangan, diskrepensi, ada biaya, ada delay waktu di sana, dan akhirnya cost of money kita naik. Kira-kira seperti itu. Nah, SCF bagaimana? SCF lebih simpel karena SCF itu begitu dokumen masuk, dia di-approve oleh Bohir,
Pemberi kerja ya. pemberi kerja, dana akan dibayarkan atau diterima oleh penerima kerja. Tapi ada risiko juga. Kenapa? Karena SCF ini biasanya berkaitan dengan limitasi fasilitas si pemberi kerja di bank yang ditunjuk. Karena bisa saja saat tagihan penerima kerja jatuh tempo, limit atau plafon dari fasilitas SCF itu di bank yang ditunjuk juga lagi full. Nah, ya akhirnya mau nggak mau baik lagi nunggu lagi kan gitu. Nunggu ketika menunggu apalagi ya tadi cost 1 hari, 2 hari, 3 hari udah hitungan. Itu udah duit itu cost of money yang harus kita hitung. Profitnya berkurang. Betul. Kalau saya mengibaratkan ada opportunity loss yang hilang. Ketika kita mengalami delay payment. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita bicara SCF, SKBDN kan pasti nggak ada yang namanya jarang lah ya headset ya, pasti mundur tuh. Mau pakai usance 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah, tapi kan kita bisa diskonto gitu kan ya di depan. Tapi tentu kita atas open kan ke klien, ke pemberi kerja atau ke pembeli. Itu menjadi hal yang wajar gitu dalam transaksi bahwa kita diskonto, kita buka ya sekian tambah sekian. Tapi kalau discrepancy bisa regress ternyata. Betul. Nah, itu gimana itu, Pak? Kembali lagi ke kemampuan cash flow penerima kerja, Mas Kozan. Itu aja kembali ke situ. Punya duit nggak sih? Karena plafon ada nggak sih? Karena kalau misalnya kita bicara kemampuan finansial si pemberi kerja, dia plafonnya ready, fasilitasnya ada, atau kemampuan cash flow si penerima kerja, karena kalaupun diskonto atau tidak diskonto kan itu kembali ke kemampuan dan kepentingan bisnis si penerima kerja. Cash flow lagi cukup. Cash flow lagi. Jadi kembali bahwa semuanya ada plus minusnya, tapi tentu harus diperhitungkan dengan kemampuan finansial baik si pemberi maupun si penerima kerja. Opsi-opsi yang tadi Mas Kodrat dan tidak saling menzolimi ya. Oh iya tentu. Kita kan Rasulullah ajarin kita namanya Muhammad Yunus. Ya. Dalam dagang nggak boleh saling zolim. Betul. Dan itu harus kita jaga gitu. Nah, itu yang memang akhirnya kemudian memunculkan asumsi atau pendapat bahwa wah kita ketika nggak dibayar dizolimi misalnya. Iya. Tapi sebenarnya masalah itu kadang-kadang muncul karena ketidakhati-hatian kita juga di awal, Mas. Reckless. Ceroboh. Kenapa? Karena seringkali kawan-kawan kita pengusaha diiming-imingi mungkin di depan, lebih tertarik sama simulasi profit. Tapi kurang memperhatikan lossnya. Karena potensi lossnya tidak dihitung. Padahal dalam istilah keuangan profit itu nggak berdiri sendiri, selalu ada analisa profit and loss. Kira-kira seperti itu. Itu orang keuangan selalu begitu tuh. Kalau sales mah nggak ngeliat itu, lihatnya Pak. Profit, dagang ya kan. Yang penting deal kontrak ini selesai. Betul. Kan? Padahal dalam istilah keuangan nggak pernah ada. Ayo kita pelajari analisa profit, nggak ada, Pak. Jadi kita sales adanya profit and loss kan gitu. Sales keuangan nggak ribut ya sebenarnya. Ya seharusnya ini menjadi satu sistem support yang baik. Gitu ya. Saling mengisi satu sama lain kan gitu. Ya, supaya salesnya dapat profit. Betul. Kira-kira seperti itu, Mas Kodrat. Karena dalam setiap perbuatan apapun itu, baik di sisi hukum misalnya, perbuatan hukum, perbuatan bisnis, atau perbuatan politikal sekalipun, selalu ada domino effect. Nah, domino effect ini kan tinggal kembali cara meminimalisasinya seperti apa, dan apabila terjadi masalah, cara mengatasinya bagaimana. Kira-kira Wah, luar biasa ini. Ini kita nggak terasa udah berapa waktu ini. Saya rasa, Pak, ini kalau kita terusin panjang banget. Kita ngomongin komersial. Tapi anyway, Pak Yunus, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, kita satu bagian di ISSC sudah berbagi ilmu, tips. Jadi kalau misalkan ada butuh pendampingan, bisa langsung hubungi Pak Yunus. Anytime ya, Pak. Lewat ISSC juga tentu dengan senang hati sebagai sesama anggota di dalam ISSC. Tentu tugas saya dan kawan-kawan adalah mensukseskan tujuan kita semua menjadi tumbuh dan berkembang. Dan saling mengisi satu sama lain, Mas Kapsa. Siap. Jadi kita siap bersatu, Pak ya. Harus bersatu untuk menyukseskan program-program pemerintah, terutama infrastruktur. ISSC menjadi bagian dari asosiasi yang mendukung. Sehat-sehat selalu Pak Yunus. Siap, karena kasih, pikiran Anda, tenaga Anda dan tim sangat dibutuhkan. Amin. Pak. Anytime, please welcome kita untuk saling memberikan saran.
Baik, Terima guys, saudara-saudara Koja atau Cak Koja ya, saya belum nemu Cak Koja mungkin tepat. Saya rasa demikian kita tutup podcast hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan. Untuk jeleknya nggak usah diambil, manfaatnya aja yang diambil. Demikian, terima kasih kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita close warahmatullahi mic wabarakatuh. podcast Koja. Sukses. Sukses.